Juara aja belum udah ngomong uang. Nah ini yang kita kadang-kadang kecepatan. Berprestasi dulu, baru hasilnya ada. Jangan semuanya itu uang. Akhirnya tujuannya tidak murni buat merah putih. Sama dengan naturalisasi yang saya bilang. Harus benar-benar mau. Oke guys, apapun timnas Indonesia harus bangkit ya melawan Vietnam pada hari Jumat ini. Semua pemain-pemain harus melupakan perlawanan pertama menentang Irak itu. Dan biar pengurusan wasit yang akan mengadili wasit yang mengadili perlawanan di antara Indonesia dan Irak itu, dan biar yang sistem VAR itu pun diadili sepenuhnya karena tidak melihat menampilkan ulang tayang ketika sebenarnya offside itu berlaku. Jadi itu biar mereka yang nguruskan. Yang penting pemain harus fokus dan juga konsisten terkait dengan permainan di lapangan. Itu memang sudah bagus, cuma agak terganggu bila gol kedua itu berlaku. Ya, itu memang kita memahaminya akan terganggu mental pemain. Tetapi di perlawanan melawan Vietnam ini harus 100% pemain-pemain semua menggunakan kekuatan yang ada, stamina yang ada untuk mengalahkan Vietnam nanti. Jadi mudah-mudahan kita mendoakannya supaya semua pemain melupakan apa yang berlaku kepada ketika melawan Irak itu. Begitu juga Sinteyong, walaupun Sinteyong kecewa ya, 100% dia mengatakan itu adalah offside sebenarnya yang kalau kejadian yang pertama itu, tapi tidak diindahkan karena mungkin Indonesia diberikan advantage pada waktu itu. Tetapi apabila bola dapat kembali kepada Irak, maka itulah gol lanjutan itu terjadi dan itu tidak dikira offside. Penjelasan bagaimanapun penjelasan yang diberikan, sudah tentu kejadian pertama itu adalah offside. Itu tetap kalau dilihat dari sistem VAR pun tetap akan kita melihatnya offside ya. Jadi tidak apa, harus tenang, semua pemain harus tenang. Oke, mudah-mudahan guys kedepannya ini yang penting ini. Ketika menentang Vietnam hari Jumat ini, mudah-mudahan sistem VAR dan juga wasit itu berfungsi dengan baik sekali ya, untuk tidak lagi Indonesia ini dijadikan mangsa keadaan. Ternyata ini yang membuat saya kesal. Ini saya kesalnya luar biasa. Oke. Sebetulnya nggak perlu pengamat seperti saya untuk menilai apakah itu sebelum gol kedua Irak, sebelumnya kan ada peluang. Nah itu offside atau onside, nggak perlu pengamat seperti saya. Teman-teman juga saya yakin sudah bisa tahu. Itu jelas offside. Yang saya dengar commentary, English commentary, ya, yang saya kan dapatnya English commentary. Ketika terus langsung ada serangan lagi, Irak bisa mencetak gol. Nah teman-teman melihat deh, ya nggak ada pemain yang bisa menghalau bola keluar. Betul kan? Padahal banyak pemain Indonesia. Nah ini menjadi salah satu kesulitan juga, walaupun Hernando Ari sudah sedikit menepis bola ya. Tapi maksudnya saya ngeliat ini seharusnya wasit sudah meniup fluidnya. Tapi yang saya dengar English commentary mengatakan ya bahwa sudah ada review dari VAR dan pertandingan diteruskan, artinya tidak ada offside. Nah ini membuat saya bingung. Karena itu tampak pemain yang masuk itu berada dalam posisi offside dan dia terlibat dalam proses permainan dari Irak. Nah ini yang sering membuat saya kesal. Kenapa sih Indonesia di beberapa turnamen itu kalau kita melihat kok kayak, sorry juga ini ya saya ngomong ya, dalam tanda kutip kayak dikerjain gitu. Kenapa sih? Padahal para pemain kita tuh mainnya udah mati-matian kan. Saya ngeliat para pemain bermain dengan confidence level yang bagus. Gak ada tuh mereka takut di atas lapangan. Karena tidak menjamin juga ketika STY misalnya diminta untuk ganti dan pelatih baru datang, apakah ini menjamin untuk bisa mengkatrol, menaikkan Indonesia di peringkat yang lebih baik untuk FIFA dan tampil bagus di Asia? Belum tentu juga. Tidak ada yang menjamin satupun siapapun. Nah sekarang dengan STY tinggal dituntut ya. Nantinya kalau kita menang melawan Vietnam dan ada mujizat besar seandainya di pertandingan terakhir melawan Jepang pada tanggal 24 Januari akan datang, ini di grup D kita bermain imbang, wah luar biasa, kita bisa lolos ya. Tapi menang aja lawan Vietnam itu sudah merupakan hiburan ya.
sudah lepas semuanya bahwa kita lebih bagus dari mereka. Ini kan pertandingan hidup mati bagaikan ini pertemuan antara dua tim ASEAN, Asia Tenggara yang terus berseteru untuk membuktikan siapa yang terbaik. Jadi memang di Vietnam sama Indonesia yang bertarung nantinya akan menarik untuk kita saksikan. You still bisa win the game kalau lu tidak egois, fighting spirit tinggi. Berikan segalanya. Gak usah takut untuk bikin kesalahan. Oke? Wajar, level kita itu bukan Korea, Saudi, Australia, Iran, dan lain. Mereka udah di atas. Bahkan level kita masih memang di bawah Irak, Kyrgyzstan, dan lain-lain. Qatar. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menang. Nah, semoga kalian sadar dan kalian merasa terhina oleh video itu. Dan kalian membuktikan di lapangan bahwa kalian bisa bermain. Itu yang gue harapkan demi rakyat Indonesia, bukan demi Justin. Ya, karena gue sebagai mantan pelatih timnas, gue sangat terganggu dengan video-video kayak begitu. Walaupun sekali lagi gue hargai karena pendapat mereka dan mereka mengeluarkan data tidak bohong. Nah, sekarang giliran kita untuk membuktikan bahwa sepak bola itu bukan matematika. Di atas kertas, iya kita lemah, iya kita paling muda, iya kita. Tapi di lapangan semua itu, di lapangan kalian sekarang diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa kalian bisa. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyiapkan perang di laga kontra Vietnam yang berlangsung di matchday kedua grup D Piala Asia 2023, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Perang Shin Tae-yong ini membuat latihan yang sudah dilakukan para pemain Timnas Vietnam menjadi sia-sia. Lantas, apa perang yang dimaksud? Perang yang dimaksud adalah adanya potensi Shin Tae-yong tidak memainkan fullback atau wingback kiri andalannya, Pratama Arhan. Posisi yang biasa ditempati Pratama Arhan kemungkinan besar ditempati Sain Patinama. Sain Patinama yang di laga pertama melawan Irak harus absen karena baru tiba di Qatar, diprediksi bakal mentas sebagai starter di pertandingan versus Vietnam. Jika Pratama Arhan tidak dimainkan Shin Tae-yong, itu berarti Vietnam telah membuang-buang waktu untuk berlatih mengantisipasi lemparan maut pemain anyar Suwon FC tersebut. Sekadar diketahui, media-media Vietnam hingga timnas Vietnam khawatir dengan lemparan maut Pratama Arhan. Lemparan maut Pratama Arhan diprediksi media Vietnam bakal sangat berguna bagi timnas Indonesia saat bersua Vietnam. Sebab, tinggi badan para pemain timnas Indonesia sangat menjulang, jauh meninggalkan para pemain Vietnam. Jika diperingkatkan, tinggi badan para pemain timnas Indonesia menempati peringkat 11 dari 24 negara peserta Piala Asia 2023. Sementara Vietnam hanya menempati posisi juru kunci alias posisi 24. Timnas Vietnam minder dan khawatir dengan kartu rahasia Timnas Indonesia, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Lemparan ke dalam yang sangat kuat merupakan ciri khas Timnas Indonesia di semua level belakangan ini. Hal ini terjadi karena kehadiran Pratama Arhan dan fakta Timnas Indonesia memiliki pemain dengan tinggi badan ideal, lanjut Soha. Pemain Timnas Vietnam, Pho Min Trong, pun terang-terangan mengaku timnya sudah berlatih mengantisipasi lemparan maut Pratama Arhan. Vietnam sendiri pernah merasakan kegetiran lemparan maut Pratama Arhan, tepatnya di semifinal SEA Games 2023. Saat itu, 2 dari 3 gol Timnas Indonesia U23 berawal dari lemparan maut Pratama Arhan. Jadi, apakah Shin Tae-yong benar-benar menyiapkan perang dengan mencadangkan Pratama Arhan dan memilih memainkan Sain Patinama? Berita selanjutnya, Jordi Amat kibarkan genderang perang untuk Timnas Vietnam. Saling, kenal, dan sama-sama butuh menang, Indonesia dan Vietnam akan habis-habisan di laga kedua Piala Asia 2023. Jordi Amat memperkirakan sebuah peperangan. Indonesia dan Vietnam akan berhadapan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 malam WIB, pada laga kedua Grup D. Kedua tim sama-sama memulai turnamen ini dengan kekalahan. Vietnam takluk 2-4 dari Jepang sementara Indonesia dibungkam Irak 1-3. Dua wakil Asia Tenggara tersebut sempat memberikan perlawanan ke Jepang dan Irak yang secara level masih di atas mereka itu. Tergabung dengan Jepang dan Irak pula yang bikin Indonesia dan Vietnam pada akhirnya harus saling sikut demi kans lolos.
Kemenangan di laga kedua nanti akan sangat krusial dalam membuka jalan untuk melaju ke babak selanjutnya. Buat Indonesia, juga Vietnam, kami sudah lama saling berhadapan, bukan cuma di Piala Asia ini, tapi juga di kualifikasi Piala Dunia, kata pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang pertandingan. Kami sama-sama kalah di pertandingan pertama, jadi pertandingan ini sangatlah penting buat kedua tim. Kedua tim akan sangat menginginkan kemenangan besok, imbuhnya. Bek Timnas Jordi Amat sepakat bahwa laga kedua ini adalah kunci buat peluang Indonesia dan Vietnam. Maka ia tak akan heran kalau kedua tim bakal tampil habis-habisan di lapangan. Ya, ini akan jadi pertandingan yang sangat berat. Ini pertandingan yang sangat penting buat Indonesia. Kami tahu ini akan jadi sebuah peperangan di lapangan, ujar Jordi Amat yang mendampingi Shin Tae-yong. Kedua tim, seperti yang disampaikan pelatih, menginginkan kemenangan. Jadi kami perlu tampil baik dan saya yakin kami bisa melakukannya besok. Saya harap kalian bisa menikmati pertandingannya besok, imbuhnya.